teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Kali ini Ute mau bahas lagi tentang minimalism teman-teman. Terutama tentang barang-barang yang harus segera kalian buang kalau kalian masih menyimpannya. Yang pertama, yang harus segera kalian buang adalah struk belanjaan. Disadari atau enggak, struk belanjaan itu sering banget bertengger di dompet kalian sampai penuh, padahal itu tidak digunakan lagi ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah hang tag baju. Jadi biasanya kalau kita beli baju baru, biasanya ada hang tagnya itu. Dan karena sayang gitu ya, entah itu kalian beli baju atau beli tas, beli apa gitu, itu si hang tagnya itu biasanya kalian simpan di laci dan akhirnya menumpuk, padahal itu nggak ada gunanya juga gitu teman-teman. Yang ketiga adalah alat tulis kantor yang sudah rusak atau tidak kalian gunakan, misalkan pulpen yang sudah tidak ada isinya, kemudian penggaris yang udah gompel-gompel, jadi kalau misalkan kalian buat garis lurus itu udah nggak lurus lagi gitu. Terus tip X yang udah kering atau penghapus yang udah kotor gitu, mending kalian buang aja ya teman-teman. Lagian juga sekarang itu udah lebih banyak yang versi digital gitu, kalau misalkan kalian bikin notes atau apa gitu, biasanya di HP juga udah ada gitu. Yang berikutnya adalah kartu keanggotaan yang udah expired. Nah, pengalaman ini Ute dapatkan dengan waktu itu tuh pas mendeklater dompet Ute teman-teman, serta dompetnya Pak Kaji. Nah, di dalamnya dompet Pak Kaji itu ada anggota OSIS yang pas SMP lah, pas SMA gitu, kemudian keanggotaan karate atau apapun itu gitu yang sudah tidak kalian gunakan, lebih baik dibuang aja teman-teman, tentunya dengan cara aman ya. Misalkan kalian potong terlebih dahulu supaya datanya tidak dicuri seperti itu. Yang berikutnya adalah aplikasi di HP yang sudah tidak digunakan. Dipungkiri atau tidak, biasanya kita kadang mendownload sebuah aplikasi yang hanya kita gunakan satu kali, tapi kita lupa uninstallnya teman-teman. Daripada HP kalian jadi ngehang gitu atau terlalu lola, mending sekarang kalian uninstall aplikasi-aplikasi yang sudah kalian tidak gunakan ya. Berikutnya adalah foto atau video yang tidak penting. Seperti aplikasi juga, si foto sama video itu kadang kita nge-capture atau screenshot atau video kepencet atau adik yang videoin atau apa gitu kan. Biasanya ada aja video yang nggak penting, terus foto-foto yang ngeblur atau yang yang nggak penting gitu. Mending kalian seleksi foto-foto mana yang akan kalian pertahankan, seperti itu. Jadi langsung hapus aja teman-teman, permanen gitu. Jadi supaya HP kita itu gak lola juga ya teman-teman. Itu termasuk salah satu prinsip minimalism juga teman-teman, karena lebih banyak mengganggunya ya dibanding membuat kita happy. Jadi kalian benar-benar pilihin, tapi jangan sampai foto-foto yang kalian benar-benar seneng gitu ya, jangan sampai kehapus gitu teman-teman. Berikutnya adalah kosmetik expired. Jadi ini pengalaman Ute teman-teman, banyak banget kosmetik yang Ute beli, kemudian Ute nggak pakai tapi masih Ute simpan. Bahkan sampai saat ini masih ada eyeshadow yang sayang banget Ute buang, karena biasanya Ute pakainya itu buat bikin boneka teman-teman. Ute punya bisnis boneka rajut kan, jadi ini tuh masih gambling gitu, dibuang atau enggak, tapi takutnya masih dipakai, jadi masih Ute pertahanin. Tapi kalau misalkan kalian punya maskara yang udah kering, eyeliner udah kering, udah kosong, terus apalagi ya intinya yang udah habis gitu, misalkan lipstick yang udah berjamur atau udah habis gitu, ya mending kalian buang aja teman-teman, daripada memenuhi laci kalian. Berikutnya adalah wadah bekas makanan atau bekas yang lain ya, misalkan ada kaleng, kemudian kaleng-kaleng minuman gitu. Kadang tuh kayak sayang aja gitu mau ngebuang, kecuali kalau kalian udah mau buat sesuatu atau apa gitu, kalian bisa simpen itu untuk project DIY misalkan. Tapi kalau misalkan kalian belum punya ide, ya udah mending dibuang aja gitu, daripada memenuhi rumah kalian gitu. Misalkan ada juga ya cangkang rokok gitu disimpan gitu, nggak tahu sebenarnya buat apa.
Berikutnya adalah kabel casan dan headset yang udah rusak. Ini pengalaman Ute banget teman-teman. Entah kenapa sayang banget buat ngebuang dua item itu, kabel casan sama si headset yang udah rusak. Padahal itu benar-benar udah gak kita pakai lagi. Tapi ingat ya teman-teman, buangnya harus pada tempat yang benar gitu, karena ini termasuk limbah B3. Berikutnya adalah buku yang tidak dibaca. Buku yang tidak dibaca, misalkan kalian dikasih atau pas ada diskon itu karena melihat harganya yang murah, terus kalian beli tapi ternyata kalian gak baca dan gak terlalu minat. Nah, mending kalian buang aja. Buang di sini maksudnya bisa kalian sumbangkan atau bisa kalian kiloin gitu, whatever. Tapi intinya apa ya, disingkirkan aja dari rumah kalian, karena daripada nggak bermanfaat ya teman-teman di rumah kalian. Berikutnya adalah bantal atau guling yang udah keras teman-teman, atau yang udah kotor banget. Ini banyak banget sih ya terjadi di ibu-ibu ya, di setiap ibu rumah tangga. Biasanya sayang banget buat ngebuang bantal yang udah kotor atau udah terlalu lama ya teman-teman. Menurut penelitian juga itu kurang sehat ya, soalnya kalau misalkan teksturnya udah nggak lembut itu udah nggak bagus kayak pas awal, itu akan membuat ini ya cedera juga. Kemudian terlalu banyak jamur atau kayak yang mikroorganisme yang udah bersarang di bantal atau guling tersebut. Jadi lebih baik kalian declutter aja teman-teman. Berikutnya adalah sendal belah. Nah, biasanya sendal sebelah atau sendal yang udah copot atau udah lepas itu sayang banget buat dibuang, padahal kalian gak ada rencana buat memperbaikinya. Sekalipun ada rencana buat memperbaikinya, itu misalkan udah setahun tapi masih tetap disimpan gitu, kayak sayang banget gitu. Biasanya banyak terjadi sih. Kalian coba cek di rak sepatu atau sendal kalian masing-masing, pasti ada salah satunya yang udah rusak tapi kalian sayang banget untuk membuangnya. Berikutnya adalah wadah makanan yang cuma tutupnya doang. Nah, biasanya tutup kotak makan ini tapi kotak makannya udah nggak tahu di mana atau kebalikannya gitu. Nah, itu mending kalau misalkan udah nggak ada pasangannya, terutama tutupnya doang ya. Kalau wadahnya mungkin masih bisa dipakai ya. Nah, si tutupnya doang udah nggak, yang tersisa hanya tutupnya aja, ya udah kalian buang aja teman-teman, karena buat apa juga ya numpuk-numpuk gitu. Susah juga kan nyari pasangannya. Berikutnya adalah kaos kaki sebelah, sama juga dengan tutup kotak makan. Si kaos kaki sebelah itu biasanya kalau udah hilang kayak susah banget buat nyarinya. Jadi daripada menuhin laci kalian gitu, mending kalian declutter aja teman-teman. Berikutnya adalah peralatan dapur yang berkarat, misalkan pisau, kemudian cangkir stainless, terus baskom yang udah berkarat. Lebih baik kalian declutter atau pergunakan sebagai pot atau jangan dipakai untuk makanan lagi, karena agak berbahaya ya teman-teman yang karatan itu. Jadi mending kalian cek gitu, apakah sendok, terus sendok, garpu yang udah karatan mending kalian declutter. Berikutnya adalah baterai bekas. Ini pengalaman Nuta ya teman-teman. Pak Kaji itu seneng banget yang namanya koleksi baterai bekas tanpa sengaja ya. Intinya kayak yang masih berharap bahwa si baterai bekas itu akan terisi kembali, akhirnya disimpan gitu aja teman-teman. Padahal itu udah nggak dipakai lagi. Berikutnya adalah celana dalam yang rusak, misalkan yang warnanya udah kuning gitu. Kalau perempuan kan biasanya gitu ya, karena dari keputihan gitu, terus atau yang bolong seperti itu, atau yang karetnya udah melar, udah nggak nyaman lagi dipakai. Lebih baik kalian declutter ya teman-teman. Terus kata dokter juga itu nggak bagus juga ya kalau misalkan kita masih menggunakan celana dalam yang udah usianya udah bertahun-tahun banget gitu, udah rusak gitu. Mending kalian declutter teman-teman, gunting aja. Berikutnya adalah aksesoris yang sudah tidak dipakai. Misalkan ada gelang, kalung yang lagi hits pada zamannya, tentu kalian biasanya nggak akan pakai lagi pada
zaman sekarang gitu, karena ya terlalu oldies gitu. Atau yang dulunya suka banget gitu sekarang udah nggak terlalu suka, jadi mending kalian declutter. Atau juga kayak jepit rambut, terus ikat rambut yang udah putus kayak gitu, mending di declutter aja ya teman-teman, daripada memenuhi laci kalian. Berikutnya adalah kalender tahun-tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk kalender sendiri sebetulnya Ute nggak punya kalender ya. Tapi kalau misalkan kalian punya kalender, coba cek apakah itu kalender tahun lalu, tahun lalunya, tapi masih kalian simpan, mending kalian declutter atau pergunakan ulang. Kalau Ute biasanya Ute gunakan untuk packaging all shop Ute ya. Jadi kayak kalender yang kertasnya itu biasanya Ute buat ngebungkus gitu. Berikutnya adalah botol bekas parfum. Nah, botol bekas parfum ini kenapa sayang banget buat dibuang, karena biasanya kualitasnya bagus ya, dari kaca seperti itu. Tapi kenyataannya jarang banget Ute gunakan lagi. Jadi lebih baik ketika kita misalkan setelah menggunakan parfum itu kita tidak gunakan lagi, ya udah kita buang aja teman-teman, atau kita jual, atau bisa juga di refill kalau misalkan kalian menggunakan parfum yang isi ulang seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian beli parfumnya yang sekali habis, ya udah kalian buang aja gitu, buang atau dijual seperti itu, biasanya lumayan mahal. Berikutnya adalah pisau cukur yang udah berkarat, itu juga berbahaya ya teman-teman. Misalkan buat mencukur bulu ketiak, bulu alat reproduksi, terus kemudian bulu betis seperti itu. Kalau misalkan itu udah berkarat dan menjadi sarang mikroorganisme, lebih baik kalian buang atau ganti pisaunya. Kalau pisau cukur kalian bisa ganti pisaunya ya, tapi jangan lupa yang si pisaunya itu harus dibuang ke tempat yang aman, misalkan dengan cara meleburnya dengan menggunakan garam ya teman-teman. Misalkan si pisaunya udah kita ambil gitu, tinggal masukin ke toples yang berisi garam. Itu bisa juga berlaku untuk pisau cutter ya, pisau cutter yang udah karatan itu kalian bisa buang dulu si pisaunya sampai lebur, biasanya kan gitu ya, berkorosi terus akhirnya hancur. Berikutnya adalah cangkir atau peralatan makan yang udah tersomplek gitu. Apa sih? Dan itu ngeri banget ya, terutama cangkir. Itu kan ngeri banget ketika kita minum teman-teman. Lebih baik kalau misalkan kalian punya cangkir yang banyak dan ada salah satunya yang udah somplek, lebih baik kalian declutter aja, atau kalian bisa juga gunakan untuk menanam kaktus seperti itu. Bebas sih, intinya jangan digunakan lagi ya teman-teman, soalnya itu juga bisa jadi sarang mikroba ya, karena itu ada permukaan yang kasar gitu, yang nggak rata, yang nggak mulus kayak yang keramik gitu. Itu bisa jadi celah mikroorganisme untuk tumbuh di situ. Berikutnya adalah sikat gigi bekas, kemudian cangkang facial wash yang bekas, kemudian wadah sabun yang bekas. Itu kadang tuh disimpan gitu aja di kamar mandi, udah numpuk, terus gak tahu buat apa gitu. Ya udah, mending kalian declutter sekarang juga teman-teman, kayak gitu ya, supaya rumah kita itu memiliki ruang yang lebih untuk menikmati bahagia. Berikutnya adalah kotak HP. Nah, kotak HP ini yang maksud adalah kotak HP yang HP-nya itu udah kalian jual atau udah rusak atau kecopetan atau apa gitu. Nah, biasanya si kotak HP itu kalian masih simpan dengan rapi gitu. Nah, daripada kalian tidak gunakan, mending kalian buang atau declutter, atau pergunakan untuk mengemas, kalau untuk mengemas barang jualan ya misalkan. Kalau enggak, ya udah declutter aja teman-teman. Berikutnya adalah tray atau malam yang udah berjamur. Ini hobi Uta zaman dulu itu biasanya buat buat kerajinan kayak gitu. Terus setelah hobi itu pudar, nah Uta lupa nggak buang gitu, itu sampai berjamur teman-teman. Kan nggak sehat juga ya udara di ruangan kita, jadi lebih baik kalian declutter ya. Berikutnya adalah tempat kacamata. Ini pengalaman Uta teman-teman. Kacamata Uta itu rusak, kemudian si tempat kacamatanya ini
Ute simpen terus gitu. Padahal pas Ute beli kacamata yang baru itu kan udah sepaket sama kacamatanya. Jadi si tempat kacamata yang sebelumnya itu jadi nggak berguna gitu. Kalau misalkan kalian punya tapi kalian gunakan untuk keperluan lain, it's okay. Tapi kalau misalkan kalian tidak menggunakannya, lebih baik kalian declutter teman-teman daripada numpuk. Next adalah obat dan suplemen yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak kita konsumsi. Jadi lebih baik kalian segera declutter ya teman-teman, daripada kalian lupa terus obatnya atau suplemennya udah kadaluarsa tapi kalian masih konsumsi, itu terlalu berbahaya ya teman-teman. Jadi lebih baik kalian declutter aja, tapi sekali lagi di tempat aman ya teman-teman. Kalau kalian membuang obat atau suplemen yang sudah kadaluarsa, karena takutnya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang nakal. Berikutnya adalah kartu ucapan. Nah, kartu ucapan ini tentunya merupakan barang yang sentimental atau penuh kenangan ya teman-teman, tapi itu balik lagi tidak terlalu penting untuk kehidupan kita ya teman-teman. Kalian bisa mengabadikannya dengan cara mendokumentasikan dalam versi digital gitu. Nah, fisiknya kalian bisa buang gitu ya teman-teman. Lalu berikutnya adalah kerudung yang memiliki bahan yang kurang nyaman. Itu menurut Ute lebih baik di declutter teman-teman, daripada kalian simpan dan tidak kalian gunakan karena misalkan bahannya panas. Lebih baik kalian declutter aja teman-teman, atau kalian bisa kasih ke saudara kalian yang tinggal di daerah yang dingin mungkin ya, bisa bermanfaat seperti itu. Atau kalian juga bisa mengkreasikannya menjadi bentuk yang lain gitu. Berikutnya adalah kabel yang udah rusak teman-teman. Itu juga sering banget dibuang sayang gitu. Jadi lebih baik kalian buang aja teman-teman. Next adalah celengan yang udah kalian bongkar. Biasanya itu disimpan terus, padahal itu udah nggak bisa digunakan lagi ya. Maksudnya udah nggak bisa digunakan lagi buat celengan, karena kalian akan dengan mudah mengambilnya seperti itu. Jadi lebih baik si celengan itu kalian gunakan untuk pot misalkan, atau kalian bisa juga buang, karena nanti juga pasti akan ada yang mengambil ya, maksudnya untuk dijadikan rongsokan seperti itu. Berikutnya adalah old electronic atau elektronik usang yang udah kalian tidak pakai ya. Misalkan ada rice cooker rusak, ada TV rusak, terus ada PC rusak, apapun itu yang elektronik, lebih baik kalian segera rongsokin kayak gitu ya teman-teman, daripada itu numpuk di rumah nggak digunakan atau nggak di repair juga. Jadi lebih baik ya udah langsung aja di cut, declutter aja, supaya kita biasanya lebih happy ke teman-teman kalau pasca mendeclutter sesuatu seperti itu. Nah, berikutnya adalah baju atau celana yang udah nggak muat lagi, atau warnanya udah nggak disukai, atau gayanya modelnya udah oldies gitu, udah terlalu jadul dan kalian udah nggak mau pakai lagi. Lebih baik kalian declutter teman-teman, entah itu mau dikreasikan ulang, di project ulang gitu kan, misalkan di modelnya dipotong kalau misalkan kalian kreatif gitu, atau bisa juga dibuat goodie bag, atau bisa juga kalian kasihkan ke saudara kalian yang badannya lebih besar atau lebih kecil, tergantung bajunya lebih terlalu kebesaran atau terlalu kekecilan gitu kan. Jadi supaya lebih bermanfaat teman-teman, daripada kalian tetap menyimpannya tapi tidak kalian gunakan. Itu kan jadi egois ya teman-teman namanya. Nah, video kali ini udah cukupan sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini menginspirasi kalian untuk segera mendeclutter barang-barang yang udah sebutkan tadi, atau mungkin versi kalian ada juga gitu barang-barang yang selama ini tuh ditumpuk aja tapi nggak dipakai gitu, dan menuhin rumah kalian gitu. Coba Ute pengen tahu versi kalian seperti apa. Ini versi Ute ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat video ini
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.